kerja kayak di sini gitu. Jadi kali ini gue bakal jelasin, kayak bakal cerita pengalaman gue kemarin. Jadi gunung yang gue daki itu Gunung Cikuray gitu, kalau lu tahu itu dia daerah Garut kan. Jadi gue berangkat dari sini itu bertiga gitu. Gue itu sama teman-teman gue, kayak gue, Wuhai, sama Akbar, itu temen gue dari sini gitu kan. Banyak dengar kabar katanya kalau anak-anak gunung itu pada larinya ke Pasar Induk, Kota Tangerang gitu kan. Gue coba cari truk ke sana gitu. Jadi pas gue sampai sana, gue langsung dapet truk. Gue dapet truk itu start jam 10 pagi dari situ kan. Dari Tangerang buat ke Garut gitu kan. Dari Tangerang ke Garut kurang lebih perjalanan 5-6 jam lah. Pokoknya perjalanan 5-6 jam, gue naik mobil truk itu kan 5-6 jam. Jadi saat sampainya di Garut, gue turun tuh depan pom bensin. Gue lupa nama pom bensinnya apa, intinya gue dijemputnya di situ gitu kan. Gue naik mobil pick up, gue sampai jam 5 pagi di sana. Jadi pas di mobil tuh gue sempet ngobrol sama orang yang sama-sama gue juga mau naik, maksudnya sama-sama mau naik yang jalur yang sama gitu. Jadi gue kan lewat jalur namanya Kiara Jenggot itu. Terus pas gue sampai base camp, pas udah mulai ngobrol, dia juga deket gitu kan, kontak kita deket gitu, kayak buat lagi preparednya. Terus dia nawarin, dia bilang kayak gini, kayak gabung aja, dia bilang gabung aja, bareng aja gitu. Kebetulan kelompok gue juga tidak bawa kompor ya, jadi lupa gitu ya. Terus ya udah gitu, daripada gue harus nyewa gitu kan, maksudnya ngeluar ruang lagi gitu, jadinya ya udah langsung aja gabung. Jadi kan gue bertiga, dia berlima gitu. Jadi salah satunya orangnya ini Opa, Bang Tovan, Bang Liki, Bang David, sama Bang Lius. Jadi gue gabung sama mereka gitu, gue kayak mulai ngobrol lah gitu. Akhirnya gue sama mereka tuh kan gabung jadi satu kelompok. Itu sekitar jam 10 gitu. Gue bayar simaksi segala macam itu berapa ya? Kurang lebih 20 ribuan lah intinya. Nah jadi gue start dari situ jam 10. Perjalanan dari base camp sampai pos 1 itu awalnya enak jalannya, kayak aspal, kayak cor-coran lah gitu, kayak jalan tuh seujung, udah mulai ke ujung kan udah mulai perkebunan warga tuh yang jalannya sempit banget ya, kurang lebih kayak jalan-jalan kecil gitu lah. Jadi kayak terus tanah juga gitu, mulai bebatuan gitu kan, mulai kayak licin lah, bahaya banget. Dan sampai akhirnya satu korban tuh ya temen gue. Insiden sepatu jebol. Sepatunya jebol guys. Pokoknya perjalanan itu pas mau ke pos 1 itu capek banget men, maksudnya panas. Pertama emang karena panas, terus nanjaknya tuh yang nggak ada ampun deh gitu. Pokoknya treknya tuh trek benar-benar miring banget gitu kan. Cuman kebayar pas sudah hampir kayak setengah perjalanan tuh kayak ada mulai yang landai, kita mulai istirahat, minum. Tuh ngeliat pemandangan apa sih, Garut tuh kayak gokil banget. Pertama perkebunan warga, terus ada pemukiman sama gunungnya. Di pos 1 juga banyak yang camp gitu, jadi karena pemandangan buat ke kotanya keren gitu. Apalagi kalau malam tapi itu nyala gitu kan, lampu-lampu nyala. Jadi banyak yang camp di situ. Gue cuma istirahat sebentar di pos 1. Sekitar jam setengah 12-an gue jalan. Terus pas mulai masuk ke setelah pos 1-nya itu udah mau ke pos 2 itu udah mulai udah mulai rimbun, udah mulai hutan semua gitu. Sekitar jam setengah 1 siang gue nyampe di pos 2. Situ gue masak makan siang gitu kan. Gue banyak ngerekam video, cuman gue nggak terlalu banyak matokin, gue cuma video-video doang. Gue cuma lupa kayak ngambil pos 3, pos 4, pos 5 sampai seterusnya gitu.
akhirnya gue ninggalin pos 5 itu sekitar kayak 10 menit sampai 20 menit kemudian setengah perjalanan buat ke pos 6 itu hujan men, itu hujan banget. Di situ yang paling panik gue awalnya. Kenapa? Karena soalnya dari 5 orang itu yang nggak siap itu gue. Jadi kayak yang lain tuh mungkin carrier-nya ada kayak rain cover-nya gitu kan, kayak biar nggak basah, terus celana panjang juga, jaket segala macam mereka semua prepare gitu kan. Gue doang yang mesti kayak cuman kaos, celana pendek, pakai legging gitu kan, kayak gitu-gituan. Jadi kan angin sedikit juga maksudnya kan bikin dingin gitu sebelum hujan. Camp darurat itu yang terakhir gue temuin. Jadi di situ ada space kosong kan satu. Terus gue di situ cekcok lagi, di situ yang paling parah. Gue udah sempet naik kan. Gue pertama ngeliat ngukur katanya bisa, cuman yaudah deh kita paksa naik ke atas gitu kan. Gue udah naik ke atas, udah naik satu tangga, ibaratnya udah naik ya udah satu step lah gitu, tinggi juga. Terus nyampe atas, yang depan ini leader gue ini ngomong, gue udah capek, gue udah nggak bisa, turun aja. Gue di situ pusing karena gue posisinya gue ngikut doang kan. Gue bilang kayak ya udah ayo turun lagi. Pas udah turun di situ kan di samping lagi tuh, di situ ngukur lagi tuh kita ribut lagi. Dia bilang kita nggak ada kompor, kita nggak ada ini gitu, kita harus naik gitu. Di situ gue kesel juga kan, gue bilang ayolah di sini gue udah begini, gue bilang kondisi gue udah parah, gue bilang kalau lu mau ribut terus yang ada gue bisa mati di sini karena gue harus ganti baju segala macam gitu kan. Terus akhirnya gue sempet ngeluarin tenda tuh, temen gue yang satu udah sempet ngeluarin tenda, kami kan buat tenda kan udah ngeluarin, terus akhirnya nggak jadi, udah ada naik turun terus naik lagi kan. Itu gue sebel juga. Pas udah naik akhirnya temen gue ada yang teriak gitu kan, kalau gue udah teriak ada yang nyaut, untungnya gitu kan ada yang nyaut, dan itu benar itu kelompok gue, dan itu gue langsung seneng. Gue wah rasanya seneng banget kan, gue berhasil gitu, gue bisa jadi hidup lagi gitu kan, karena udah ngeri banget di jalan gelap segala macem dingin lah. Dan akhirnya gue di situ ganti baju langsung, ganti celana, langsung masuk tenda, sleeping bag kan dingin kan, cuman tidur kan. Itu yang buat gue gagal muncak. Gue nggak muncak karena dingin gitu kan, karena gue kedinginan. Terus pas bener kan, pas gue buka kiri gue basah men. Jadi untungnya yang baju gue packing pas pertama itu diplastikin, kalau enggak mungkin gue nggak punya baju kali kan, kayak basah semua gitu. Pagi-pagi itu gue dibangunin kan kayak mau muncak enggak deh gitu, gue enggak, di sini aja gue bilang karena gue dingin banget gitu kan. Soalnya yang lain pada pakai jaket gitu, gue enggak gitu. Maksud gue daripada gue naik ke atas terus gue malah nyusahin gitu. Misalnya gue pikir kayak ini pengalaman gue gitu kan, perdana juga, jadi ya nggak apa-apa walaupun dikit lagi. Orang bilang kayak padahal dikit lagi lah segala macam, ya udahlah biarin. Intinya ya yang penting gue sadar juga gitu, gue nggak kuat ya udah gitu, gue nggak maksain buat muncak gitu kan. Akhirnya gue tidur, situ gue lanjutin tidur terus sekitar jam berapa ya, 6:30 sampai jam 7-an gue bangun, dan taunya bocah udah pada turun kan, kelompok gue udah pada turun, udah pada balik lagi gitu kan, udah terus masak. Nah disitu gue masak kan, dan suhu gue masih parah gitu kan, disitu gue dingin masih gila parah. Jam 9 jam 10-an lah sambil packing kan, kayak turun itu kan kita harusnya bisa lebih cepat gitu, mungkin bisa lebih dari separuh perjalanan gitu, karena juga turun itu kita via pemancar, jadi lebih cepat lah gitu. Itu jalur yang diminatin ke Gunung Cikuray karena jalur yang paling enak gitu. Jadi gue turun dari situ, gue namanya lintas, jadi gue naik dari mana gue turun kemana. Intinya kebagi dua lagi, tapi untungnya alhamdulillah baik-baik aja semua. Gue turun kayak jam 1 jam 2-an, dan kelompok yang lain itu mungkin ya sekitar 2:30 jam 3 lah, beda-beda tipis aja. Kalau ditanya gimana perasaannya, yang pasti senang dan seru, karena rasa penasaran gue yang terbayarkan. Pertama kali naik dan bertemu orang yang baik, jadi first impresi gue yang positif soal pendakian. Banyak pelajaran yang gue dapet, dari soal buat diri gue sendiri, sampai kerja kelompok di atas sana. Sabar dan ego, sikap lu diuji, pantas atau tidak pantas buat jadi seorang penikmat alam luas ini. Jadi pada intinya, penting dari perjalanan ini adalah harus yang namanya siap. Siap fisik, akal, maupun alat. Kita gak boleh meremehkan karena alasan ketinggian gunung lah, trek mudah lah, maupun yang bilang katanya gak perlu repot-repot. Kondisi setiap orang berbeda-beda. Kita harus sadar dengan kondisi diri sendiri. Jangan karena gengsi terlalu lebay berpakaian, intinya kan adalah keselamatan. Dan yang paling bahagia dari perjalanan ini adalah bisa berkenalan dan berteman. Itu yang gak mungkin gue lupain. Dari awal sapaan ramah, sampai akhirnya berkenalan dengan meriah, tidak peduli kalangan bawah, menengah, sampai atas. Tertawa lepas tanpa harus lihat kelas. Minoritas, kita berteman tanpa batas. Berbeda keyakinan bukan berarti halangan dan larangan untuk tujuan kami yang satu, menaklukkan bersama.
Buat apa kata kita Indonesia jikalau selalu terheran melihat orang yang menutup aurta dengan rapat, atau orang yang sipit, orang yang berkalung salib, pemakaman orang yang unik, dan masih banyak lainnya. Jika berbeda itu baik untuk saling melengkapi, kenapa harus saling melempar api? Jika berbeda itu saling membuat pengetahuan baru, kenapa harus saling memburu? Kita Indonesia, pasti bahagia rasanya Ibu Pertiwi, bahwasannya negeri ini asri. Salam dari gue, Zaki Asrafi. Salam ubur-ubur. Ubur-ubur. Ngaco.